Hai Electrizen, kembali lagi dalam PLN Talks. Di episode kali ini kami kedatangan salah satu narasumber dari bidang distribusi, yaitu Bang Yudi Zulkani. Halo Bang Yudi. Halo, hai Mbak Ya, Nancy. Bang Yudi Zulkani ini akan membahas tentang topik yang menarik Electrizen, yaitu layanan gangguan pada PLN Mobile. Seperti yang kita ketahui, PLN Mobile terus bertransformasi, dan salah satu transformasinya adalah memberikan kemudahan untuk memberikan layanan pengaduan gangguan, gitu ya Bang ya? Betul, Oke. Mbak Nancy. Sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin Bang Yudi akan perkenalan diri dulu kepada seluruh Electrizen. Silakan Bang Yudi. Terima kasih Mbak Nancy. Hai semua Electrizen dan PLNers dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yudi Zulkani. Sekarang bertugas di bidang distribusi sebagai Senior Officer Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi di PLN Kantor Induk Sumatera Barat. Oke, selamat datang Bang Yudi di PLN Talks. Iya, oke Bang Yudi. Selanjutnya kita kan akan membahas tentang gangguan. Oke. Layanan gangguan di PLN Mobile. Apa itu layanan gangguan Bang? Fitur layanan gangguan pada PLN Mobile. Sebelum kita ke fitur, mungkin kami menghimbau juga untuk semua Electrizen agar yang belum install PLN Mobile agar segera melakukan penginstalan PLN Mobile. Kenapa? Karena banyak sekali fitur-fitur menarik dan luar biasa yang ada di aplikasi PLN Mobile itu sendiri. Nah, salah satunya tadi menyambung pertanyaan dari Mbak Nancy, yaitu terkait layanan gangguan pada PLN Mobile. Nah, layanan gangguan di PLN Mobile ini adalah salah satu fitur yang ada di PLN Mobile untuk membantu atau memudahkan Electrizen untuk melaporkan gangguan atau listrik padam di rumahnya mereka gitu, Mbak Nancy. Oke. Nah, ini sebenarnya sebagai informasi bahwa ada banyak media yang bisa dilakukan pelanggan untuk melaporkan ketika terjadi gangguan. Sebenarnya bukan hanya PLN Mobile, tapi juga ada kontak center atau call center 123, ataupun bisa manual datang ke kantor. Akan tetapi memang untuk saat ini dengan perubahan zaman dan digitalisasi ini, PLN Mobile kami rasa sangat menguntungkan bagi Electrizen, dan karena banyak memiliki keuntungan dan benefit yang ada di situ. Salah satunya fitur layanan gangguan pada PLN Mobile. Oke, gangguan-gangguan yang bagaimana saja sih Bang yang bisa dilaporkan oleh Electrizen ke PLN Mobile? Sebuah jenis gangguan yang mengakibatkan listrik padam. Jadi perlu kita ketahui Mbak Nancy bahwa gangguan itu adalah listrik padam. Ini itu bedanya gangguan, dan ada juga keluhan ya. Tapi di dalam fitur itu di beranda itu ada menu pengaduan. Nah, di situ juga ada gangguan, ada keluhan. Nah, yang membedakan ya itu tadi saya sampaikan tadi, bahwa kalau gangguan itu listrik padam, kalau keluhan itu tidak padam. Gitu. Keywordnya di padamnya ya? Di padamnya ya, kalau itu ada kata yang, kuncinya. Ya, kalau ada ya, oke. Cara melakukan pengaduannya sendiri mungkin Bang bisa kita jelasin ke Electrizen sekarang. Cara melakukan pengaduan Ya. Berarti harus listrik padam ya. Ya. Misalnya ini ada pemadaman. Ya. Kita misalkan pemadamannya kenapa? Oh ya. Pemadaman ini mungkin bisa kita kategorikan ya, kita bagi menjadi mungkin dua kelompok besar lah. Pemadaman individu, yaitu pemadaman yang hanya terjadi pada satu rumah. Dan juga pemadaman meluas. Kalau kita di PLN disebutnya pemadaman meluas, yaitu pemadaman yang terjadi pada banyak rumah. Nah, ini bisa kita adukan ke PLN Mobile-nya itu sendiri. Nah, sebagai contoh untuk pemadaman individu ini seperti ketika kita mau input token ternyata tertera tulisan periksa. Nah, itu Mbak Nancy. Nah, itu juga salah satu banyak kendala di Electrizen. Nah, itu juga bisa melaporkan. Jadi ada juga yang diakibatkan oleh padam meluas, Mbak Nancy, itu
seperti jaringan kita, distribusi kita, jaringan 20 kV kita itu terjadi gangguan, yaitu seperti tertimpa pohon ya, bisa juga akibat cuaca yang ekstrim. Nah juga ada kendala seperti beban berlebih pada trafo kita sehingga terjadinya padam. Nah demikian Mbak Nancy terkait dengan kategori-kategori apa yang bisa kita adukan ke PLN Mobile ini. Oke, menarik nih Bang, karena pelanggan dasarnya pasti tidak mau padam rumahnya. Ya, betul. Jadi kalau ada layanan yang cepat dan mudah, mereka bisa memilih ini gitu ya Bang ya. Ya, betul. Mungkin kita bisa langsung ke tutorial Bang. Gimana kalau misalnya pelanggan di rumahnya padam, supaya daripada mereka ngeluh atau posting-posting sesuatu di medsos, ada baiknya langsung saja melapor ke PLN Mobile. Caranya begini, Electrizen. Silakan Bang. Oke, baik, terima kasih Mbak Nancy. Mungkin kita sedikit tutorial ya istilahnya. Kita tutorial terkait dengan bagaimana cara melakukan pengaduan ya, pengaduan gangguan yang ada di rumah kita gitu ya. Nah mungkin kita sambil buka aplikasi PLN Mobile. Di sini di menu itu ada pengaduan, atau di beranda itu ada pengaduan Mbak Nancy. Nah kita gampang sekali, kita tinggal klik menu pengaduan. Nah ini ada 7 kategori ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa gangguan itu adalah terjadi padam. Jadi kita bisa pilih nomor 1, nomor 2, atau sebenarnya nomor 7 ya, gangguan instalasi pelanggan. Nah tetapi kalau gangguan instalasi pelanggan karena bukan kewenangannya PLN ya, karena kewenangan PLN cuma sampai meter pelanggan. Nah ini nanti akan diarahkan ke aplikasi listrik. Nah tapi kita bisa kita bisa pilih di 2 aplikasi teratas ini. Sebagai contoh kita pilih pengaduan listrik padam Mbak Nancy. Nah kita buka. Nah di sini sebagai informasi bahwa kita bisa melakukan pengaduan ya, mungkin setelah kita install PLN Mobile kita juga harus verifikasi data dulu Mbak Nancy. Jadi verifikasi data berupa verifikasi email, dan juga kita harus memasukkan ID pelanggan di pelanggan kita ya, sehingga kita bisa nanti bisa melakukan pengaduan gangguan kalau misalnya terjadi padam. Nah ini sebagai contoh kita klik nih salah satu alamat saya di sini. Kita klik lokasi kita gitu ya Mbak Nancy ya. Kita klik lokasi kita ini. Oke, kalau sudah oke, koordinatnya kita klik, kita tekan konfirmasi. Oke, apakah Anda yakin dengan lokasi yang Anda saat ini pilih? Oke ya, kita pilih ya. Nah, di sini sudah tertera deskripsi pengaduan gitu ya. Nah, deskripsi pengaduan kita bisa isi, misal sebagai contoh yaitu padam satu rumah gitu ya. Penjelasan gitu ya Bang? Ya, berupa penjelasan, mungkin terjadi korsleting atau apa gitu ya. Di sini mungkin padam satu rumah atau padam banyak rumah segala macam ya. Nah ini juga di sini ada foto kondisi saat ini. Nah, ini bisa kalau misalnya kita ada foto, kita bisa masukkan di sini Mbak Nancy, kita bisa upload. Tapi juga kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah di sini juga setelah itu kita diarahkan untuk diperbaikinya kapan gitu ya. Di sini ada atur waktu kunjungan petugas. Nah ini bisa sekarang atau bisa nanti gitu ya. Kita bisa kayak menu janjian gitu ya. Nah ini kalau kita contoh kita klik sekarang, oke. Nah kalau sekarang habis itu kita kirim pengaduan Mbak Nancy. Segampang itu Mbak Nancy. Jadi nggak terlalu banyak hal-hal yang harus kita inputkan gitu ya. Setelah itu Nah, di sini ada notifikasi nih, kami telah menerima pengaduan Anda. Harap tunggu petugas kami untuk merespon dalam waktu maksimal 45 menit. Iya. Pengaduan Anda akan segera ditangani dalam kurun waktu maksimal 3 jam. Nah, ini sesuai dengan standar yang ada di PLN ya. Kalau respon time itu 40 menit, kalau recovery time itu kita 3 jam. Tapi ini tidak suatu hal yang baku ya, bisa lebih cepat dari ini malah. Nah, ini kita juga dikasih nomor pengaduan Mbak Nancy setelah kita melapor ini. Ada nomor pengaduan ini sebagai contoh, yang nomor pengaduan Anda adalah G542303020787. Oke. Nah, setelah kita klik oke.
Saya kita pastikan kita klik oke. Nah, langsung muncul di daftar pengaduan, yaitu pengaduan. Nah, pengaduan ini kita klik lagi. Berarti kita sudah sampai untuk melaporkan ke PLN-nya gitu. Iya. Laporannya Nanti sudah masuk gitu ya? Sudah masuk. Di PLN itu laporan itu akan masuk ke sistem APKT. Oke. Aplikasi APKT. Dan petugasnya juga sudah langsung ada tadi ya, ada nomor petugasnya ya? Iya. Oke, itu petugas yang menangani per pengaduan, berarti yang Iya. menangani pengaduan yang ini gitu. Iya, betul, Mbak Desi. Nah, sebelumnya ketika sampai ke petugas sebenarnya ada satu tahap lagi, yaitu di Sumbar sendiri itu nanti pengaduan ini akan masuk ke comment center center PLN Sumbar, dan ini sebagai kita bilang sebagai apa ya, otaknya layanan gangguan gitu ya. Nah, Iya. tugasnya comment center di sini ada dua, Mbak Nancy, sebagai fungsi dispatch. Nanti dia akan meneruskan laporan pengaduan tersebut ke petugas di lapangan, dan juga sebagai komunikator ya, artinya ada fungsi untuk berkomunikasi dengan pelanggan, untuk menyapa pelanggan kita, menanyakan alamat pastinya, dan juga lain sebagainya gitu ya, termasuk informasi-informasi terkait padam. Nah, tapi hebatnya fitur ini, Mbak Nancy, dia bisa dilengkapi dengan auto dispatch. Apa itu auto dispatch? Yaitu laporan yang kita kirim ke aplikasi PLN Mobile ini akan langsung diteruskan ke petugas tanpa melalui comment center. Jadi benar-benar sistem robot di sana. Jadi langsung ke petugas terdekat gitu ya. Jadi dia akan mencari koordinat petugas terdekat. Nah, inilah hebatnya aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi setelah itu kita bisa monitoring. Nah, jadi kita habis melakukan laporan pengaduan, kita tidak menunggu gitu, Mbak Nesi. Kita bisa cek sampai monitoring petugas. Ini progres sampai mana gitu ya. Jangan sampai ternyata laporan kita tidak lanjuti. Nah, ini kita hindari ya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Oh, ternyata di WA status ini sudah masuk penugasan regu. Berarti sudah masuk ke petugas. Oh, iya. Nah, berarti ini kita menunggu petugas. Ada progresnya gitu ya, tertulis ya. Tertulis, Mbak Nasi. Nah, ini benar-benar sangat terbantu lah kita di sini. Nah, ini bisa seterusnya akan mengikuti tahapan proses. Sebagai contoh, habis penugasan regu ini harusnya petugas melakukan dalam perjalanan gitu ya. Karena pasti petugas akan menuju rumah atau lokasi pelanggan. Nah, ini mungkin kita bisa lihat di aplikasi ini. Coba kita refresh lagi. Nah, muncul Mbak Nancy dalam perjalanan. Dalam artinya petugas sudah dalam perjalanan menuju rumah. Kita gitu ya. Nah, ini kita menunggu lagi. Jadi kita bisa monitoring gitu. Kita bisa monitoring progres laporan kita. Ini saya hebatnya. Iya. Nah, mungkin kita teruskan ya, Mbak Nancy, ya sampai ke status nyala ya. Mungkin nanti kita cepat-cepat saja. Nah, ini sebagai contoh, ini sebenarnya hanya contoh ya, tutorial. Jadi ini tidak masuk ke sistem APKT, ini masuk nanti ke regu dummy-nya kita. Sembari menunggu nih, berarti kita sedang menunggu petugas nih ya, Bang? Iya, betul. Sembari menunggu. Kalau misalnya nanti kita mau nanya, mau komunikasi sama petugas gitu, ada nggak sih menunya, menu chat kah? Atau kita telepon pakai nomor tadi? Tadi kan ada nomornya ya? Iya, betul sekali, Mbak Nancy. Gimana tuh, Bang? Jadi di sini ada dua fitur tambahan gitu ya. Pertama, lacak petugas. Dalam artian kita bisa cek itu petugas itu bergerak itu ke lokasi. Iya, seperti map itu ya? Iya, betul sekali. Dan yang kedua, seperti Mbak Nancy sampaikan tadi, bahwa ada chat dengan petugas. Nah, ini sangat dimudahkan sekali. Kita klik tombol chat itu, kita langsung terhubung ke petugas. Nah, ini yang paling dibutuhkan pelanggan kita sebenarnya. Jadi komunikasinya bisa dua arah gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga punya komunikasi dari petugas comment center ya, tapi ditambah lagi dengan chat dengan petugas. Jadi benar-benar kita memperhatikan terkait dengan keluhan atau aduan dari pelanggan itu. Comment center pasti menelpon pelanggan untuk setiap pengaduan? Pasti. Oh iya. Nah, itu sudah kita SOP-kan juga bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik dengan pelanggan ya. Kita juga sadari bahwa pelanggan juga berbagai macam ya.
karakteristiknya masing-masing ya. Nah, tapi kita sudah membuatkan SOP baku. Jadi sebisa mungkin memang pelanggan benar-benar kita kita perhatikan lah dalam penanganan gangguan ini. Mungkin kita lanjut dulu Mbak Nancy. Yeah. Jadi mungkin setelah dalam perjalanan mungkin kita cek lagi sudah sampai di mana nih petugas kita nih. Nah ini sudah masuk lagi Mbak Nancy. Ternyata petugas kita sudah dalam pengerjaan. Ini dalam pengerjaan artinya berarti petugas kita sudah sampai di lokasi. Untuk melakukan perbaikan. Nah harusnya setelah ini listrik menyala harusnya. Nah ini nanti kita tunggu Mbak Nancy kira-kira petugas kita perbaikan. Kira-kira seperti itu. Tadi durasi mulai dari pengaduan sampai nyala. Kalau tadi diperkirakan oleh informasi dari PLN Mobilnya tadi berapa menit ya Bang ya? Berapa menit sampai maksimal 3 jam ya? Kalau tadi saya sampaikan bahwa standarnya itu kita respon time itu apa? Yaitu adalah mulai dari waktu kita lapor sampai petugas datang di lokasi pelanggan itu 45 menit standar kita ATSM. Nah, untuk perbaikan sendiri dari lapor sampai nyala itu 180 menit. Akan tetapi Mbak Nancy ini itu standar yang kita terapkan. Tetapi di lapangan kalau bicara statistik untuk pencapaian tahun 2022 kemarin, kita durasi perbaikan durasi layanan gangguan ini ya, recovery time kita itu di angka 41 menit. Jadi lebih cepat lagi dari standar kita. Nah, kenapa kita mengoptimalkan itu? Karena kita juga sebenarnya masih banyak yang bisa kita optimalkan. Salah satunya di waktu. Makanya kita bisa percepat karena pelanggan itu yang butuh itu cepat Mbak Nancy kalau terjadi listrik padam, karena memang listrik ini kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama yang sangat-sangat primer lah kalau saya bilang. Nah, makanya kita tidak mau lama-lama. 40 menit pun kita mau di tahun 2023 ini kita mau turunkan lagi di angka 30 menit rata-rata kita. Nah, kan tapi memang berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan itu tergantung dari jenis gangguan. Jenis gangguan ya. Kita sadari bahwa tidak semua jenis gangguannya bisa waktunya sama. Diatasi dengan cepat gitu ya. Iya. Dan juga mungkin traffic ya, banyaknya pengaduan pada hari itu gitu. Nah, apalagi ketika cuaca ekstrim kita tahu sendiri pasti banyak akan terjadi. Iya. Tapi bagaimanapun petugas akan mengupayakan secepat mungkin, sesegera mungkin ya. Kita evaluasi petugas Mbak Nancy. Jadi dalam hal ini kita ada monitoring harian. Monitoring harian itu seberapa bagus performa petugas, seberapa cepat dia menyelesaikan pekerjaan, seberapa dia mendapatkan rating gitu. Ada rating negatif pun kita evaluasi, kita minta justifikasi kenapa terjadi rating. Walaupun untuk layanan gangguan kita di rating kita di angka 4,9 lebih. Oh iya, terkait dengan rating ini Bang, di mana pelanggan bisa melakukan ratingnya tadi? Nah, setelah selesai pengaduan tadi ya? Selesai pengaduan Mbak Nancy. Itu pada menu apa? Nah, ini kita coba balik lagi ya ke apa. Nah, di sini ketika petugas sudah melakukan pengerjaan atau perbaikan. Nah, di sini ada pemberitahuan. Pelanggan yang terhormat, pengaduan Anda telah kami tindak lanjuti. Apakah listrik Anda sudah menyala? Nah, ketika sudah menyala kita klik ya sudah menyala. Gitu Mbak Nancy. Jika tidak, kita pilih tidak gitu ya. Nah, ini akan ada notifikasi pengaduan Anda dengan nomor laporan sekian sudah selesai. Kita klik OK. Nah, muncullah rating di sini dan feedback Mbak Nancy. Jadi kita bisa pilih bintang 5 kalau kita puas, sebaliknya juga bintang 1 jika tidak puas gitu ya. Nah, di sini ada rating, kita bisa isi rating di sini. Jadi ada feedback gitu ya untuk pelanggan. Kita bisa pilih bagaimana pelayanan kami. Nah, di sini kita bisa pilih ada banyak item di sini. Sebagai contoh kita petugas kompeten gitu ya, atau petugas ramah. Nah, kita kirim ulasan ke PLN Mobilnya. Berhasil, oke ya. Nah, sudah selesailah pengaduan kita. Jadi seperti itu, secepat itu dalam satu genggaman kita bisa menyelesaikan dari awal laporan sampai
lampu atau listrik kita Ya, menyala. mudah dan cepat ya. Mudah Bang, dan ya. cepat, makanya Oke. banyak sekali benefit yang muncul di situ. Ini sini juga ada tambahan benefit untuk kita ya. Nanti ketika terjadi pemadaman meluas itu biasanya ada notifikasi mana sih? Notifikasi ke HP pelanggan itu terkait informasi seputar padam di wilayahnya itu. Iya. Jadi terdapat informasi yang lebih apa ya? Informasi tambahan ya Tambahan kalau gitu memiliki ya. PLN Mobile Iya, ya. betul sekali. Oke, Bang Yudi, sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan Bang Yudi tadi ya tentang pelayanan gangguan di PLN Mobile ya, Bang ya. Ya, Elektrizen itulah penjelasan Bang Yudi tentang transformasi PLN dalam pelayanan gangguan pada PLN Mobile. Mungkin terakhir Bang Yudi ada pesan untuk Elektrizen kita di rumah? Baik, Mbak Nancy, pesan untuk Elektrizen yaitu segera install PLN Mobile bagi yang belum, bagi yang sudah segera coba fitur layanan gangguan yang ada di PLN Mobile ini, karena banyak sekali benefit yang kita atau Elektrizen dapatkan gitu ya di sini ya. Karena bagi kami di PLN yaitu aset terpenting kami bukan pembangkit atau transmisi atau yang lainnya. Bagi kami aset terpenting kami adalah pelanggan, Mbak Nancy. Makanya kami tidak main-main. Kami berkomitmen banget lah PLN untuk pelanggan ini. Karena pelanggan, bagaimanapun pelanggan yang puas adalah strategi bisnis terbaik dari suatu perusahaan. Demikian Mbak Nancy. Oke, terima kasih Bang Yudi untuk waktunya untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Ya, Elektrizen. Ya, Elektrizen demikianlah akhir dari podcast episode kali ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Salam sehat selalu.